Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Wahai teman-teman, selamat bergabung di channel Ayo Ngaji. Untuk pertemuan kali ini, video yang kali ini, kami akan membahas tentang i'rab. Baik, i'rab sekarang adalah menginjak pada pembahasan bab i'rab. Kami bacakan ibarat daripada kitab Jurmiyah. Al-i'rabu huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Al-i'rabu, adapun i'rab, yang dinamakan i'rab, huwa ialah taghyiru, yaitu perubahan ahwali, keadaan awakhiri, akhir al-kalimi, kalimat, yaitu perubahan keadaan akhir kalimat, likhtilafi, karena perbedaan al-awamili, amil ad-dakhilat, yang masuk alaiha, pada atau terhadap kalimat. Jadi kami sebutkan i'rab ialah perubahan akhir kalimat karena pengaruh amil yang masuk. Contoh di sini lafaz Zaid. Zaid pertamanya mauquf, tidak bisa dibaca dun dan din. Mauquf. Kenapa kok mauquf? Karena tidak ada amil. Kalau dibaca dun tak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena tidak ada amil. Nah, di sini ketika lafaz Zaid itu ada amil, qomah Zaidun, maka dibaca dun. Ra'aitu Zaidan, maka dibaca Zaidan karena amil. Zaidin karena ada amil, masalah bi Zaidin. Ini dari perubahan dari lafaz Zaid menjadi dun dan din, itu adalah perubahan akhir kalimat karena pengaruh amil yang masuk. Jelas ya? Sedangkan dasarnya i'rabuhum taghyiru ma fil akhiri takdiran aw lafdan li'amilin hari. I'rab perubahan pada akhir kata sebab amil jelas atau kira-kira. Inilah nazam atau dasar daripada i'rab. Baiklah, perubahan kalimat. Tadi karena sudah dijelaskan, i'rab adalah perubahan kalimat. Sedangkan perubahan kalimat di sini ada dua. Satu, perubahan kalimat secara lafadz. Dua, dikira-kira. Jadi kami bahas satu persatu. Yang pertama adalah lafadz. Lafdon, perubahan secara lafadz. Yang kedua adalah perubahan secara dikira-kira. Baik, definisi daripada i'rab lafadz, i'rab lafdon, perubahan lafadz, yaitu wahwa ma yutalafadhu bil lisani wa yudraku bil aini. Wahwa yang dinamakan dengan i'rab atau perubahan lafadz, ma yaitu perubahan, yutalafadhu yang bisa diucapkan atau bisa dikatakan perubahan, bil lisani dengan lisan, wa yudraku dan bisa diketahui atau bisa dilihat, bil aini dengan mata. Kami sebutkan lafalan ialah perubahan akhir kalimat yang bisa dilafadzkan dan bisa dilihat. Kita tertuju pada contoh di sini, ja'ah Zaidun, ja'ah ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Zaidun pertamanya Zaid, ketika ada ja'ah menjadi Zaidun, ya. Kami perjelas biar lebih paham. Ja'a Zaidun pertama mauquf Zaid, karena ada ja'ah dibaca dun. Kenapa dibaca dun? Karena ja'ah fi'il madhi, yaitu mengamalkan pada fa'il. Fa'il menjadi rofa, yang merofakan adalah lafaz ja'ah, fi'ilnya. Ru'aitu Zaidan, pertamanya Zaid, maka dibaca Zaidan. Kenapa dibaca Zaidan? Karena menjadi maf'ul.
Ra'aitu fi'il dan fa'il, fi'ilnya terdiri dari fi'il muta'addi, yaitu menasukkan pada maf'ul bih. Zaidun, pertamanya Zaid menjadi Zaidan. Kemudian marartu bi Zaidin, pertamanya Zaid maka dibaca din. Kenapa dibaca din? Karena ada huruf ba, huruf jer. Maka kalimat yang terletak setelah huruf jer maka dinamakan setelah jer maka hukumnya jer. Jadi pertamanya Zaid menjadi dun dan din itu dikarenakan amil yang berbeda-beda. Amil yang murafakan, amil yang menafsakan, dan amil yang menjerkan. Jadi ini adalah contoh daripada perubahan lafadz secara lafadz, yaitu perubahan bisa dikatakan atau bisa dilefatkan dun dan din, dan bisa dilihat dengan mata. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah takdiron, perubahan secara dikira-kira. Definisinya wahwa ma la yutalaffadhu bil lisani wa la yudraku bil aini bal yutakhattaru bil bali. Wahwa yang dimaksud atau yang dinamakan dengan perubahan takdiran atau dikira-kira, ma yaitu perubahan, la yutalaffadhu yang tidak bisa dilafatkan atau dikatakan bil lisani dengan lisan, wala yudraku dan tidak bisa ditemukan atau tidak bisa dilihat bil aini dengan mata. Bal tetapi yutakhattaru bisa diangan-angan bil balih dalam hati. Bil balih dalam hati bisa diangankan, bisa ditasawurkan dengan hati. Berarti kami di sini sebutkan dikira-kira, perubahan dikira-kira ialah perubahan akhir kalimat yang tidak bisa dilafatkan dan tidak bisa dilihat tapi dikira-kira dalam hati. Baik, contoh. Di sini perubahan takdiron itu ada dua, ada mangkus, ada maksur. Ini maksur, ada mangkus. Ja'al fata wa ra'aitul fata wa martu bil fata. Ja'ah itu mengamalkan rafa pada al-fata. Tapi alamat rafa'nya tidak bisa tampak. Tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita lafadzkan dengan lisan. Ra'aitul fata sama. Ra'aitu menasabkan pada lafaz al-fata menjadi maf'ul bih, tapi tetap tidak bisa dilihat, perubahannya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilafadzkan dengan mata. Marartu bil fata. Jadi ketiga-tiganya al-fata, al-fata, al-fata. Al-fata dalam keadaan rafa, al-fata dalam keadaan nasab, al-fata dengan keadaan jer. Jadi tetap al-fata. Lah bagaimana untuk mengetahui keadaan dari lafaz al-fata, al-fata, al-fata? Maka yaitu dikira-kira dalam hati. Cukup hati yang bisa yang mengetahui tentang keadaan al-fata, al-fata. Jal-fata adalah keadaan rafa, ra'aitul fata, al-fata dalam keadaan nasab, bahwa marartu bil fata yaitu dalam keadaan jar. Kemudian ja'al qadiyah, ra'aitul qadiyah, ja'al qadi, di sini ja'al qadi wa ra'aitul qadiyah wa marartu bil qadi. Di sini lafaz al-qadi, tetap al-qadi. Tetap al-qadi bil qadi. Di sini bil qadi tidak bisa dilafadzkan dengan lisan dan tidak bisa dilihat dengan mata. Ja'ah yaitu amil yang merafakkan pada lafaz al-qadi, al-qadi menjadi fa'ilnya ja'ah. Jadi hukumnya rafa, tapi tidak bisa dilihat atau tidak bisa dilafadzkan rafa'nya. Umartu bil qadi sama dengan keadaan jernya, itu tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa dilafadzkan dengan lisan. Sedangkan ra'aitul qadiyah kecuali isim mangkus dalam keadaan nasab, yaitu nasab dengan fathah, yaitu bisa zahir. Inilah sekilas dari pembahasan daripada perubahan lafaz dan perubahan dikira-kira.
Selanjutnya kami di sini memberikan keterangan, yaitu keterangan tambahan kalimat yang dikira-kira, yaitu ada dua. Yang pertama adalah isim maksur, yang kedua adalah isim mangkus. Apa itu isim maksur? Isim maksur ialah kalimat yang akhirnya berupa alif. Lafaz al-fatah, 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 alif. Dan sebelumnya harakat fatah. Dan sebelumnya harokat fatah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat yang dimaksud dengan isim maksur, kalimat yang akhirnya berupa alif, sebelumnya harakat fatah. Baik itu rafa, nasab dan jernya dikira-kira. Ya, rafa, nasab dan jernya dikira-kirakan. Yaitu ja al-fata, ra'aitul fata, wa marartu bil fata. Jadi al-fata di sini ada kalimat yang akhirnya alif, harokat sebelumnya adalah fata, al-fata, fathah. Adapun rafa yaitu ja al-fata, nasab ra'aitul fata, dan jernya marartu bil fata dikira-kirakan. Yang kedua adalah isim mangkus. Isim mangkus ialah kalimat yang akhirnya berupa ya. Al-qodi, al-qodi, berupa ya. Sebelumnya harokat kasro, di, ya, harokat kasro. Sedangkan rofa, ja al-qodi, dan jernya marartu bil qodi, itu hukumnya dikira-kirakan. Ya, kami ulangi, ja al-qodi, yaitu dalam keadaan rafa, jarnya yaitu marartu bil qodi, dikira-kirakan. Namun nasabnya dengan fatah atau jelas. Dalam keadaan nasabnya yaitu ra'aitul qodiyah. Jadi isim mangkus yang jelas, yang zahir, cuma dalam keadaan isim, dalam keadaan nasab. Adapun rafa dan jernya dikira-kirakan. Baiklah, di sini kami jelaskan secara singkat i'rab ada dua, lafadz secara lafadz, lafdun secara lafadz, yang kedua takdiron dikira-kirakan. Secara lafadz ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, umartu bi zaidin. Di sini saya kasih garis bawah dun dan din. Perubahannya bisa dilihat dengan mata dan bisa dilafadzkan dengan lisan. Sedangkan takdiron dikira-kirakan, di sini ada dua, yaitu isim maksur ja al-qodi, ja al-fata. Yang kedua adalah i'rab takdiron dikira-kirakan. Di sini ada dua, yaitu isim maksur dan isim mangkus. Isim maksur ja al-fata, ra'aitul fata, umaratu bil fata. Jadi dalam keadaan rafa, nasab dan jernya semuanya dikira-kira. Adapun isim mangkus ja al-qodi, wa ra'aitul qodiyah, maratuh bil qodi. Di sini lafaz ja al-qodi dan bil qodi ini yaitu dalam keadaan rafa dan jernya dikira-kira, namun dalam keadaan nasabnya tidak dikira-kirakan, yaitu jelas, zahir, ya. Ra'aitul qodiyah, nasab dengan fathah. Demikianlah adanya sedikit pembahasan daripada i'rab.